Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Ibu Gede Purwahita Satyana Farmasi, Master Farmasi. Hari ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah fitokimia. Sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah fitokimia merupakan mata kuliah yang termasuk ke dalam golongan KK dari Biologi Farmasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa mengenai ruang lingkup senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman atau tumbuhan. Kemudian yang kedua, kemotaksonomi, di mana di antaranya juga akan menyangkuti mengenai bagian-bagian dari tanaman dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, dalam mata kuliah ini akan mengajari mengenai biosintesis senyawa-senyawa, khususnya senyawa metabolis sekunder. Di antaranya ada flavonoid, senyawa fenolik, alkaloid, terpenoid, steroid, tannin, glikosida, dan lain sebagainya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mengajari bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis menggunakan metode analisis yang tepat untuk senyawa metabolis sekunder yang memiliki aktivitas biologis. Nah, selanjutnya dalam mata kuliah ini juga akan dibebankan capaian mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kandungan dan fungsi dari golongan senyawa metabolis sekunder tersebut. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kandungan golongan senyawa kimia dalam tanaman. Yang ketiga, dia mampu membandingkan alat dan metode analisis kandungan senyawa kimia dalam tanaman yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, dia mampu mengkategorikan sebuah produk herbal beserta lengkap dengan khasiatnya, kandungannya, metode analisis kandungannya, serta layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mencapai capaian mata kuliah tersebut, dalam mata kuliah ini akan dibebankan atau akan diberikan 14 topik dalam total pertemuannya, di mana diantaranya adalah yang pertama, pendahuluan golongan metabolis sekunder dari tanaman itu apa saja, kemudian klasifikasi tumbuhan, tanaman, identifikasi seperti apa, dan penyiapan simplisia tanaman. Kemudian senyawa metabolis sekunder dalam tumbuhan yaitu terpenoid, steroid, flavonoid atau fenolik. Kemudian senyawa metabolis sekunder lainnya yaitu alkaloid, tannin, dan anthraquinone. Selanjutnya ada macam-macam metode ekstraksi, destilasi, dan pemisahan senyawa. Kemudian ada ekstraksi beberapa golongan senyawa tertentu. Kemudian proses isolasi minyak atsiri dari beberapa tanaman potensial. Selanjutnya ada prinsip kromatografi, di mana kromatografi ini ada KLT preparatif, dan reaksi noda. Kemudian lanjut ada kromatografi lanjutan, yaitu ada kromatografi vakum, HPLC, dan pemisahan beberapa golongan senyawa. Selanjutnya ada metode pemurnian senyawa, di mana di sini termasuk di dalamnya ada vaksinasi, isolasi, sama vaksinasi. Kemudian ada identifikasi senyawa terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid, tannin maupun anthraquinone. Dan terakhir itu ada uji aktivitas antimikroba, aktivitas radikal bebas, dan uji toksisitas. Nah, dua pertemuan terakhir nanti akan dibebankan kepada mahasiswa di dalam presentasi, di mana mahasiswa dituntut untuk dapat mengidentifikasi, menguji aktivitas, uji toksisitas sediaan obat herbal yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini ada 2 kali pertemuan, nanti mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah fitokimia ini menggunakan metode DIA. Pada DIA yang D atau delivery, nantinya saya akan menyampaikan ilmu atau materi kepada mahasiswa menggunakan beberapa sumber, diantaranya sumber yang ada di Indonesia meliputi Materia Medica semua jilid. Nah, untuk Materia Medica ini nantinya memakai Materia Medica terbitan sebelum tahun 2000, di mana itu mencakup banyak info-info tentang tumbuhan. Kemudian ada Farmakopoeia Herbal Indonesia jilid 1 ataupun jilid 2 tahun 2017. Kemudian ada beberapa jurnal dari Oxford University Press, yaitu jurnal
jurnal dari Chromatography Science, kemudian beberapa edisi dari Pulailah T tahun 2022 tahun 2023. Di sini beliau merangkum beberapa bioaktivitas farmakologi dan fitokemistri atau fitochemical dari beberapa tanaman yang banyak digunakan di Asia maupun di Eropa. Kemudian buku terbitan dari UNER, yaitu terbitan dari Kristanti, yaitu Screening Fitokimia. Selain itu juga akan ditambahkan beberapa jurnal-jurnal terbaru atau handbook lainnya yang dibutuhkan di topik-topik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, itu untuk delivery. Kemudian untuk strategi pembelajarannya adalah saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan topik, kemudian saya akan rangsang dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut, di mana setelah dijawab oleh mahasiswa, saya akan menerangkan jawaban itu benar atau tidak dan memberikan masukan. Selain itu, pada saat akhir pertemuan, saya akan memberikan tugas berupa case study maupun quiz. Nah, pertemuan pada saat 14.15 juga ada case study atau produk yang akan dihasilkan. Itu berupa produk kelompok yang nantinya dikerjakan satu kelompok, biasanya dibagi 5 menjadi 6 orang berupa PPT dan makalah. Untuk interaksi mata kuliah ini akan dilakukan menggunakan Zoom ataupun secara offline, di mana pada saat kuliah untuk absensi maupun kuis dan beberapa handbook jurnal yang akan dibagikan itu berada di Google Classroom. Kemudian untuk WA dan Telegram juga akan digunakan dalam hal mendiskusikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan di luar jam mata kuliah. Untuk asesmen dalam mata kuliah ini ada 2 penilaian yang bisa saya sampaikan dalam garis besarnya, yaitu 60% proses dan 40% ujiannya atau produk bisa kita bilang, di mana 60% dari prosesnya itu adalah kehadiran 10%, keaktifan 10%, presentasi 15%, kuis 10% dan tugas 10%. Untuk produk itu ada UTS dan UAS, itu kita nilai masing-masing 20%. Nah, harapan saya dengan disampaikannya bobot nilai ini, mahasiswa jelas untuk menyampaikan kehendak dari mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa juga bisa dapat menempuh atau mereka-reka strategi pembelajaran mereka dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya. Dan selain itu juga dapat meningkatkan kehadiran, keaktifan di kelas, memacu minat belajar melalui adanya kuis dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan dari proses mengajar saya di kelas fitokimia ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Apakah semuanya sudah sarapan sebelum kuliah? Sudah stres ya? Stres ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan mata kuliah fitokimia. Seperti biasa 2 SKS, hitungannya itu 2 kali 50 menit ya, seperti biasa. Kemudian sebelum kita mulai, apakah sudah absensi, mengisi absen di Google Classroom-nya, Google Classroom kelasnya? Sudah Bapak. Sudah semuanya. Untuk Agus, ini gininya, seperti biasa Gus, gininya, ada gangguan di laptopnya, bisa on kamera sebelum Bapak screenshot untuk bukti kehadirannya. Nah, bisa ya. Oke, kita mulai untuk screenshot. 1, 2, 3. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya, itu adalah uji bioaktivitas. Kemudian untuk awalnya ini Bapak sediakan tanaman-tanaman ya biar kelihatan bagus.
Contoh-contohnya dari kiri sampai kanan itu rata-rata flavonoidnya sangat-sangat banyak karena warnanya hijau sekali. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, sebelum kita lanjut ke dalam uji dari aktivitasnya atau uji bioaktivitasnya, toksisitas. Nah, ini toksisitas itu sangat-sangat perlu untuk kalian ketahui. Di Indonesia itu ada 3 obat herbal yang kalian sudah tahu, yaitu ada jamu, kemudian ada obat herbal berstandar atau OHT, kemudian yang ketiga ada fitofarmaka. Nah, dari ketiganya itu terdapat perbedaan tersendiri, di antaranya selain kuantifikasi senyawa tertentu, yang jelas itu harus kita sebagai produsen atau sebagai farmasis atau apoteker itu harus mencantumkan hasil uji toksisitas. Nah, untuk fitofarmaka dan OHT sebagai grade nomor 2-nya ya, di atasnya jamu, itu harus mencantumkan uji toksisitasnya. Kemudian untuk yang di fitofarmaka juga harus dengan grade yang lebih tinggi, diantaranya harus menyediakan toksisitas yang sifatnya spesifik seperti hepar. Misalnya toksisitas di hepar, toksisitas di ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi, untuk toksisitas dengan BSLT ini termasuk di uji toksisitas akut ya. Nah, akut ini seperti mungkin kalian ingat juga di kuliah yang sebelum-sebelumnya atau kuliah di yang lainnya, mata kuliah lainnya, akut itu adalah istilah dari time frame atau waktu yang sebentar. Jadi dikasih minum, bukan dikasih ya, konsumsi obat, langsung menimbulkan aksi, itu akut namanya. Nah, toksisitas akut ini untuk melihat bagaimana sih sediaan herbal yang kita minum itu atau sampel yang kalian sendiri itu memberikan efek yang cepat. Nah, biasa dihitung pakai LD50 ya. Nah, untuk di sini makanya yang paling rendah untuk toksisitas akut itu adalah dengan BSLT atau Brain Stream Lethality Test. BSLT ya sebutannya, dia pakai udang kecil-kecil, kemudian nanti pada saat pengujiannya itu dilihat berapa sih udangnya mati saat diberikan sampelnya kita atau sediaan atau ekstrak kita. Nah, untuk pengujian dengan BSLT ini memiliki banyak keuntungan. Di antara yang pertama pasti murah ya, karena harga sampelnya juga, bukan sampel ya, metodenya juga murah, udang murah, kemudian dipakai sedikit, lab khususnya tidak diperlukan. Jadi pada saat mau melakukannya juga bisa dalam waktu yang tertentu. Nah, sebelum kita lanjut ke uji bioaktivitas, ada yang ingin ditanyakan untuk uji toksisitas? Ada? Tidak? Belum, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke uji toksisitas sekarang. Maaf, kita lanjut ke uji aktivitas sekarang ya. Nah, sebentar. Oke. Untuk uji aktivitas, yang pertama adalah uji antimikroba. Nah, untuk uji antimikroba ini itu merupakan salah satu pengujian bioaktivitas yang paling sering digunakan untuk melihat apakah tanaman tersebut memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan beberapa spesies bakteri. Biasanya yang dipakai itulah bakteri jenis gram positif dan gram negatif, di mana bakterinya ini dia biasanya menimbulkan pandemi atau penyakit yang kita dapatkan sehari-hari atau sering menyebabkan sakit pada kita lah, kasaran gininya ya, apa namanya kalimatnya, contohnya Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan lain sebagainya. Itu dibedakan menjadi gram positif sama gram negatifnya. Nah, kemudian untuk bakteri atau mikroba sendiri sebenarnya ini sudah ada ya di mata kuliah mikrovirologi, virologi, dan parasitologi di semester 2 kalau di angkatannya kalian ya. Jadi sedikit tidaknya semua ini sudah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi Bapak rasa sih nanti pada saat sesi tanya jawab
ada yang bertanya atau Bapak akan nanya abis ini ya, biar kalian mengingat lagi pelajaran di masa 2 tahun yang lalu jadinya ya, semester 2. Nah, sekarang kalian kan sudah semester 6 juga. Nah, untuk ujian di mikroba, itu ada 3 metode yang paling terkenal, walaupun ada metode yang lain juga. Yang pertama ada metode penyebaran atau metode spreading, ada metode pengenceran, sama ada metode bioautografi. Yang paling baru adalah metode bioautografi. Yang paling sering dipakai itu karena paling simple dia, itu adalah metode penyebaran dan metode pengenceran. Nah, untuk metode penyebaran, Bapak rasa di praktikum mikroviro kemarin, semester 3 kalau di angkatan kalian, apa semester 2 Pak lupa, itu sudah dilakukan ya 2 ini, cuman bioautografi belum sempat dilakukan. Nah, kurang lebih hasil dari metode spreading ini ataupun metode pengenceran itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini cakram disk menggunakan metode difusi cakram ya. Kemudian ini biasanya kalau dari gambar ini pakai metode dilusi ya. Jadi dibuatkan suatu tempat. Kemudian nanti dimasukkan sampelnya ke sana. Ada alatnya ya, di lab juga sudah ada, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian yang sebelah sini, ini metode pengenceran, di mana di setiap disk atau cakram disk ya, bukan cakram disk, cawan Petri yang ada di sini, itu akan dimasukkan pengenceran demi pengenceran dari larutan yang berisikan bakteri. Nah, nanti akan dilihat jumlah bakterinya di sebelah sini ya, di gambarnya ini dilihat jumlah bakteri akan berkurang setelah pengenceran dilakukan. Di pengenceran kan dasarnya adalah membuat cairan dari pekat menuju yang tidak pekat ya. Jadi di sini juga sudah terlihat bahwa di cakram disk ya, Bapak selalu salah sih buat bilangnya di cawan Petrinya itu. Nah, itu dari banyak sampai yang tidak ada sama sekali. Nah, dari sini nanti ada metode perhitungannya juga. Ini sudah ada juga di praktikum mikro ya. Nanti kalian silahkan buka modul praktikum mikronya. Nah, di sini salah satu metode pengenceran ya seperti ini. Nah, kemudian yang paling baru adalah bioautografi. Nah, untuk kita di kampus kita tuh belum sempat ya mempelajari ini atau menggunakannya karena butuh waktu yang lumayan padat untuk kalian melakukan ini. Dia harus melakukan autografi dulu, dia pakai TLC atau Denier, bahasa Indonesianya KLT ya, kita totolkan, kemudian hasil KLT-nya itu baru nanti kita tempelkan ke medianya, entah media agar yang ada nutrien yang ada nutrien agar ataupun agar-agar lain. Nah, ini hasil dari uji aktivitas antimikroba. Tadi Bapak juga sudah tampilkan. Ada yang bisa tahu kapan bisa dibilang? Ada masih ingat dari yang Bapak katakan tadi? Dari mana di sini yang bisa dibilang, oh ini menghasilkan aktivitas antimikroba? Dari mananya? Ada yang masih ingat? Berapa menit yang lalu? Secara eksplisit Bapak bilang? Saya Pak izin menjawab Pak. Wah, lagi Agus, silakan Agus. Ya Pak, saya Agus Pranata NIM 018. Dapat dikatakan sebagai antibakteri itu dilihat dari zona bening yang ada di sekitaran itu Pak, di tengahnya itu dari jalan adanya zona bening yang diletakkan di sekitaran dari sampel Pak. Sampelnya di mana? Yang putih-putih ini atau di mana? Kira-kira. Itu ya Pak, yang putih-putih itu Pak. Ya, jadi Agus tadi sempat bilang bahwa kertas cakram atau cakram disk. Nah, ini yang putih-putih ini cakram disknya. Biasanya kalau misalnya nggak ada tuh seperti ini dia, kalau kecil tuh nggak ada seperti ini dia. Nah, ini kalau nomor 3 sebelah sini. Ini dia nggak ada aktivitasnya. Kalau misalnya seperti ini di kursornya Bapak ini ada zona bening seperti ini. Itu biasanya menimbul dia bisa menghambat. Dalam artian di daerah bening ini tidak ada bakteri. Jadi kan logikanya sampelmu bisa menghambat. Jadi benar katanya Agus ya. Jadi dilihat dari zona bening.
Kemudian nanti setelah melihat zona beningnya, dilihat ukuran zona beningnya dari diameter cakramnya sampai di ujung zona beningnya. Itu dilihat ukurannya berapa, kemudian ada kategorinya, aktivitasnya kuat, lemah, atau sedang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini analisis data aktivitas dari antioksidan itu sendiri. Yang dilihat adalah persen perendaman. Ya, nah kemudian akan dilihat nanti IC50-nya seperti apa. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai ujian aktivitas antioksidan sebelum Bapak lanjut. Nah, ini adalah hasil uji aktivitas antioksidan dari salah satu tanaman yaitu daun porang ya, sama ini kontrol vitamin C. Ada yang sedikit tidaknya bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai dua diagram ini di uji antioksidan. Silahkan. Ada siapa? Izin menjawab, Pak. Siapa? Febri Suryani, NIM 007. Oke, silahkan Febri. Baik, dapat dilihat dari diagram tersebut, di mana semakin tinggi persentase peredaman, maka konsentrasi sampelnya itu semakin tinggi, sehingga dia memiliki efek meredam radikal bebas semakin baik. Terus ada lagi, Febri? Selanjutnya diperoleh juga nilai Y sama dengan BX plus A-nya itu dapat diubah untuk menghitung nilai IC50-nya, Pak. Oke. Jadi keduanya ini, diagramnya ini, berarti menurutnya Febri yang dilihat adalah persamaan regresi linearnya ya? Iya, Pak. Oke. Untuk IC50-nya dilihat dari mana, Febri? Ada yang bisa dilihat dari ininya? Diagramnya sudah bisa ditentukan mungkin? Dapat dilihat dari hasil persamaan regresinya, Pak. Terus kalau misalnya mau nyari IC50 gimana caranya? Mengubah nilai Y menjadi 50. Contohnya misalnya Y sama dengan 9,6042X ditambah 9,4891, di mana Y diganti dengan nilai 50 dan X-nya tersebut diganti dengan konsentrasi sampelnya, Pak. Oke. Itu saja? Iya, Pak. Udah ya. Oke, terima kasih Febri. Bapak rasa sudah gini ya, sudah lengkap ya penjelasan dari Febri. Saya ingat Bapak Febri dulu ngerjain tugas fitokim di antioksidannya. Hanya tahu ini dia nih bagiannya ya untuk tugas gininya ya, tanggal pertemuan 14-15-nya ya. Oke Febri, terima kasih jawabannya. Bapak jelaskan sedikit ya bagi yang belum tahu ya. Nah, untuk aktivitas antioksidan yang dilihat itu persen peredaman. Jadi nanti kalian akan menghasilkan beberapa absorbansi seperti absorbansi DPPH yang bakunya tadi yang pertama dengan absorbansi sampelnya. Jadi nanti dilihat persen peredaman dengan rumus. Persen peredaman adalah absorbansi DPPH dikurangi absorbansi sampel, itu dibagi absorbansi DPPH dikali 100%. Nah, kemudian dari persen peredaman itu per masing-masing konsentrasi yang kalian masukkan tadi, yang sebelumnya, yang ini, ppm-nya ini dibuat regresi linear. Nah, kurang lebih seperti ini, di mana X-nya merupakan konsentrasi sampelnya kalian dan persen peredaman. Nah, yang kita cari di sini adalah IC50 atau Inhibition Concentration 50. Jadi, berapa sih konsentrasi yang bisa menghambat 50% dari total populasi? Dari 50% dari radikal bebas yang melakukan peristiwa oksidasi. Nah, jadi yang perlu dilakukan setelah mendapatkan persamaan regresi linear ini tinggal memasukkan saja. Karena yang kita inginkan IC50 berarti kan peredamannya ada 50%. Jadi masukkan Y-nya 50, nanti didapatkanlah konsentrasi sampelnya. Nah, IC50 kan concentration,
Misalnya dimasukkan 50 di sini, dapat hasilnya sekian, misalnya anggaplah hasilnya 2 misal. Jadi di 2 ppm lah nanti dia akan menghasilkan atau dapat menghambat 50% dari total proses oksidasi dari senyawa tersebut. Nah, itulah dinamakan dari IC50. Nah, sekarang kalau ditanya aktivitas antioksidan dari mana sih dilihatnya Pak? Apakah IC50 atau yang lain? Yang bisa Bapak jelaskan adalah kalau misalnya ditanya persen peredaman, itu sudah cukup untuk menjawab apakah ada atau tidak aktivitas antioksidan. Tapi kalau dilihat kekuatan antioksidannya, kalian harus mencari IC50-nya. Nah, IC50 itu ada kategori lemah, sedang, dan lain sebagainya seperti yang kita tadi berobat. Nah, sekian. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Siapa yang bertanya? Dea? Iya, perkenalkan nama saya Mandi Sri Hardani, NIM 200211088. Jadi izin bertanya, tadi pada penjelasan sebelumnya itu terdapat uji toksisitas dengan BSLT. Pertanyaan saya itu, apakah ada uji toksisitas lainnya selain dengan BSLT, Bapak? Terima kasih Dea untuk pertanyaannya. Untuk uji yang lain sebenarnya ada ya beberapa ya. Jadi ada beberapa uji yang dipersyaratkan atau sering dilakukan, diantaranya selain uji BSLT itu ada uji toksisitas akut yang dengan tikus atau mencit, tapi biasa pakai mencit. Kemudian ada subkronik, ada kronik, sama yang sifatnya tertentu dalam artian mengkhusus. Seperti Bapak dulu sempat melakukan uji toksisitas teratogenik di S1, Bapak skripsi itu khusus di ibu hamil. Nah, yang dipersyaratkan oleh BPOM itu biasanya atau Dinkes itu biasanya ada 3 harusnya dia. Ada yang toksisitas akut, subkronik, sama kronik. Untuk subkronik itu biasa 3 bulan ke bawah, 1 bulan biasanya. Kemudian yang kronis itu 3-6 bulan dia pengerjaan. Biasanya minimal menggunakan tikus, bukan mencit lagi. Nah, setelah itu kalau misalnya memang bagus hasilnya, dilanjutkan lagi untuk melihat keamanannya atau toksisitasnya di ibu hamil, pengguna obat-obatan hepar atau bermasalah di hati, dan lain sebagainya. Itu mengkhusus ya masing-masing obat. Nah, dari toksisitas inilah sebenarnya di sediaan kotak sekundernya, kemasan sekunder itu kita bisa lihat perhatian atau kontraindikasi. Nah, dari toksisitas tadi itulah biasanya dilihat di hasilnya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa diterima? Bisa, Bapak. Terima kasih. Oke. Karena sudah, kita lanjutkan ke tugas ya. Seperti biasa, ini biasanya kalian tunggu-tunggu juga ya untuk tugasnya. Ini case study. Nanti silakan kerjakan case study-nya ini. Nanti kalian selesaikan kasusnya ini sendiri-sendiri ya. Silahkan kalau ada pendapat yang sama boleh, cuman jangan copy paste. Seperti biasa kalau copy paste Bapak nolkan nanti ya nilainya, karena Bapak sangat tidak menyarankan kalian untuk mengcopy ide-ide teman-teman kalian. Kemudian setelah itu nanti dikumpul sebelum pertemuan 15 ya. Nanti akan Bapak bahas lagi jawabannya. Nah, karena kemarin kuis tidak jadi, sekarang ada kuis ya. Ini tolong dikerjakan. Ini selama 10 menit, nanti timernya ada juga di Google Form-nya ya. Mungkin sekian dari Bapak untuk kuliah hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Tidak ada ya? Ada. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Om Santi Santi Santi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini ataupun metode pengajaran saya dapat memberikan suatu insight lain mengenai bagaimana pengajaran di dalam dunia kefarmasian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam